Di sini saya akan menjelaskan tugas Critical Journal Review Termodinamika. Nama Mario Jose Manalu, NIM 5203121012. Identitas dan ringkasan jurnal. 1. Jurnal utama. Identitas jurnal. Identitas dan ringkasan jurnal. Judul Conjugate Heat Transfer and Entropy Generation in a Safety Field with a non-fluid saturated porous media and heated by a triangular solid. Jenis Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. Penulis Munir A. Ismail, T. Armagani, dan Ali J. Chamka. Nomor 59 tahun 2016, ISSN 1876 1070, halaman 138 sampai 151. Ringkasan jurnal 1. Studi perpindahan panas konveksi pada media berpori adalah subjek testing karena aplikasi industrinya. Ada dua keuntungan menggunakan media berpori. Pertama, area pembuangannya lebih besar daripada sirip konvensional yang meningkatkan perpindahan panas konveksi. Kedua adalah gerakan teknik tidak teratur dan aliran fluida di sekitar individu. Manik-manik kual yang bercampur cairan lebih efektif alami perpindahan panas dalam media berpori. Ditemui dalam berbagai variasi aplikasi industri seperti penyimpanan biji-bijian, penyaringan, pengeringan, polutan bawah tanah, penyimpanan dan pendinginan radioaktif, wadah limbah, pembersihan tanah menggunakan injeksi uap, bangunan isolasi termal, teknologi kolektor surya, pendingin elektronik, dan banyak aplikasi lain. Peningkatan perpindahan panas adalah salah satu tujuan utama di beberapa perangkat rekayasa yang disebutkan. Thermal rendah konduktivitas cairan transfer panas konvensional, biasanya minyak etilen glikol, telah membatasi desainer. Cairan mengandung partikel padat berukuran nano menawarkan solusi yang memungkinkan untuk menaklukkan masalah ini. Non-fluid memiliki konduktivitas panas yang lebih efektif dari cairan basa murni. Non-fluida, nama yang dikandung oleh Choi di Laboratorium Nasional Argonne, adalah cairan yang terdiri dari nanopar partikel dengan ukuran kurang dari 100 nm, tergantung dengan volume padat biasanya kurang dari 4%. Non-fluida dapat digunakan untuk meningkatkan panas sistem manajemen dalam banyak aplikasi teknik seperti instrumen mikromekanik dan perangkat pendingin. Sebuah makalah yang relatif sedikit berhubungan dengan non-fluida jenuh dalam media berpori diterbitkan. Sebagian besar makalah ini mempelajari aliran lapisan batas. Neil dan Kuznetsov meneliti pengaruhnya dari non-partikel konveksi alami melewati pelat partikel. Ahmad dan Pop secara numerik mempelajari lapisan batas konveksi campuran aliran masalah yang sama menggunakan 3 non-partikel berbeda berdasarkan pada model konvensional Tiwari dan Das yang menggabungkan hanya menampung fraksi volume non-fluid. Gorla dan Chamka dianggap lapisan batas konveksi alami di atas plat datar tertanam di media berpori. Jurnal pembanding. Judul Teknik Mekanik Entropi Analisis Aliran MH Konveksi Cairan Non-Newtonian kelas 3 di atas lembar peregangan. Jenis Jurnal Teknik Ansam. Penulis M. Rasidi, S. Bagheri, E. Momoniat, dan Freidomer. Nomor 8 tahun 2017, ISSN 20904479, halaman 77 sampai 85. Ringkasan jurnal. Pendahuluan. Penggunaan energi yang efisien dan konsumsi sumber daya yang optimal telah memotivasi peneliti untuk meningkatkan efisiensi proses industri. Penelitian tentang peningkatan transfer panas sebagai salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam konsumsi energi telah menjadi fokus utama. Evaluasi generasi entropi dan penggunaan cairan khusus seperti cairan non-Newtonian. Dengan kemajuan industri dan peningkatan keahlian insinyur, generasi entropi dipandang sebagai solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dalam proses industri.
Dejan adalah peneliti pertama yang memperkenalkan konsep ini dengan cara minimalisasi. Generasi entropi atau yang disingkat dengan EGM, RUPSLB juga dikenal sebagai analisis hukum kedua dan optimisasi termodinamika. Analisis hukum kedua termodinamika yang diterapkan pada cairan non-fluid yang melakukan secara elektrik yang mengalir di atas cakram berputar berpori dengan medan magnet vertikal seragam yang diterapkan secara eksternal telah non-linear. Dipertimbangkan oleh Rashidi et al., Abed et al. Mempelajari aliran magnetohidrodinamik karena permukaan peregangan dengan panas dan perpindahan massa cairan non-Newtonian. Sarpakaya adalah peneliti pertama yang mempelajari efek medan magnet pada aliran cairan non-Newtonian. Sidappa dan Subas menyelidiki aliran cairan non-Newtonian viskoelastik karena peregangan. Kasim et al. Menyelidiki aliran stabil dari cairan mikropolar di atas permukaan peregangan dengan perpindahan panas di hadapan pemanasan Newtonian. Nadim et al. Pertimbangan aliran stabil cairan Jeffrey pada lembar peregangan. Prasad et al. Menyelidiki MHD pada lembar peregangan non-linear fluida hukum daya. Pembahasan. Perbandingan kedua jurnal. Yang pertama, ketertarikan antar topik. Kajian antar topik pada jurnal ini saling terkait, yakni mengkaji tentang entropi, namun dalam konteks yang berbeda. Jurnal utama tentang konjugat perpindahan panas dan pembangkit entropi dalam rongga yang diisi dengan media berpori-pori yang jenuh dengan fluid dan nano dan dipanaskan oleh padatan segitiga. Sedangkan jurnal pembanding tentang teknik mekanik entropi analisis aliran MHD konvektif cairan non-Newtonian. Kelas 3 di atas lembar peregangan. B. Kemutahiran isi jurnal. Kemutahiran jurnal ini dapat dilihat dari sumber yang digunakan, di mana jurnal utama berdasarkan tahun terbitnya adalah 2016, sedangkan jurnal pembanding berdasarkan tahun terbitnya adalah 2017, yang berarti terbaru. Artinya jurnal pembanding lebih baru update dibanding jurnal utama. C. Sistematika bahan kajian. Sistematika penyusun bahan kajian jurnal ini dapat dikatakan sudah baik dan sudah sesuai. Kelebihan jurnal. 1. Jurnal utama. Pada jurnal utama adanya abstrak sebagai konsep utama dan tujuan dalam penelitian. Terdapat sumber artikel info dan kata kunci dalam jurnal. Dalam jurnal adanya tinjauan teoritis dari berbagai sumber beberapa ahli sebagai dasar pemahaman dalam jurnal penelitian. Pada bagian pembahasan dari jurnal ini terdapat rumus-rumus yang dijabarkan dan disertai dengan gambar. Pada bagian hasil dan pembahasan tampak jelas terdapat gambar yang mendukung penjelasan materi agar pembaca lebih memahami dan apabila nanti diharapkan dengan soal bisa menerapkan dengan baik. Jurnal pembanding. Pada jurnal pembanding adanya abstrak sebagai konsep utama dan tujuan dalam penelitian. Terdapat kata kunci dalam jurnal sehingga mudah mengetahui pembahasan materi. Pada jurnal adanya keterangan simbol-simbol fisika dan satuannya sehingga mudah memahami penggunaan rumus dari simbol dalam jurnal. Pada bagian hasil dan pembahasan tampak jelas terdapat gambar dan grafik yang mendukung penjelasan materi agar pembaca lebih memahami dan apabila nanti diharapkan dengan soal bisa menerapkannya dengan baik. Kelemahan jurnal. Kelemahan jurnal utama. Kelemahan jurnal utama yang pertama, berhubung bahasa jurnal adalah bahasa internasional, maka bagi yang tidak terlalu paham dengan bahasa tersebut akan sangat sulit memahami apa yang dijelaskan jurnal tersebut. Yang kedua, pada jurnal ini tidak dijelaskan metode penelitian apa yang digunakan oleh penulis, sehingga membuat pembaca menjadi bingung apa metode yang digunakan sehingga bisa mendapatkan hasil penelitian. Selanjutnya, pada jurnal tidak terdapat contoh soal dan pembahasan sehingga sulit memahami penggunaan rumus-rumus yang terdapat di jurnal. Pada penjabaran rumus tidak disertai keterangan dari setiap huruf dan simbol rumus yang digunakan sehingga sulit memahami apa yang dijelaskan atau penjabaran rumus. Kelemahan jurnal pembanding. Jurnal ini tidak memisahkan bagian dari pendahuluan dan tinjauan teoritis. Seharusnya dipisahkan sehingga pembaca bisa membedakan antara pendahuluan dan tinjauan teoritis. Pada jurnal tidak terdapat contoh soal dan pembahasan sehingga sulit memahami penggunaan rumus-rumus yang terdapat di jurnal. Pada penulisan rumus-rumus di jurnal, ukuran hurufnya berbeda satu sama lain. Ada ukuran hurufnya yang besar dan kecil.
Kesimpulan, entropi adalah suatu ukuran banyaknya energi atau kalori yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Generasi entropi karena konjugasi konveksi alami perpindahan panas, konduksi dalam domain persegi tidak diselidiki secara meriah dalam kondisi mapan. Persamaan yang mengatur perpindahan panas di padatan sehingga segitiga bersama dengan panas dan aliran non-fluid dalam medium berpori non-fluid, jenuh tersebut dipecahkan secara numerik dengan menggunakan metode perbedaan hingga relaksasi berlebih. Metode yang terkenal untuk memecahkan sistem persamaan non-linear adalah metode analisis homotopi atau yang disingkat dengan HAM. Solusi analitik dari sistem persamaan diferensial biasa non-linear dibangun dengan bentuk seri dan konvergensi dari solusi seri yang diperoleh dianalisis dengan cermat. Ketebalan lapisan batas thermal semakin menurun dengan meningkatnya jumlah. Selain itu, gerakan Brown memainkan peran penting untuk meningkatkan konduktivitas thermal fluida. Demikian presentasi Critical Journal Review saya. Terima kasih.